Media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 SMP MTS Sederajat. Media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 SMP MTS Sederajat ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pengampu Dr. Fatwa Arifah MAPD dan disusun oleh Maura Syifa Wijaya. Media pembelajaran ini mengambil judul Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah yang bersumber dari buku paket siswa bahasa Arab Madrasah Sanawiyah terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014. Terdapat 3 acuan kegiatan pembelajaran untuk media pembelajaran bahasa Arab ini. Yang pertama, kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti terdapat 4 poin. Bisa disimak ya. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di sini terdapat capaian-capaian atau pencapaian yang ingin dicapai pada saat siswa atau murid selesai menonton video ini. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu ada religius, sikap sosial, keterampilan, dan juga pengetahuan yang harus dan bisa dicapai oleh siswa setelah mempelajari atau belajar melalui video ini. Nah, sekarang ayo kita beranjak ke video. Hayya nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifah halukum ya ikhwah. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap di tengah pandemi ini adik-adik semua tetap sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai maskernya. Nah, ketemu dengan Kak Maura. Di video kali ini kita akan mulai pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 dengan materi yang menarik pastinya. Materinya apa? Yaitu adalah Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah. Apa itu Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah? Yuk kita lihat di gambar berikutnya. Adik-adik, Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah itu adalah, nah yuk kita lihat di gambar di sebelah kanan kakak dan di sebelah kiri kakak. Di kanan kakak ada gambar fasilitas-fasilitas sekolah. Ada masjid, ada musola, ada kamar mandi, ada kelas dan perpustakaan, dan lainnya. Nah, di sebelah kiri kakak itu ada gambar-gambar peralatan sekolah. Itu ada buku, penggaris, pulpen, dan lainnya. Jadi, Al-Murafiq wal Adawat adalah fasilitas dan peralatan-peralatan al-madrasah sekolah. Jadi, Al-Murafiq wal Adawat al-madrasah adalah fasilitas dan peralatan-peralatan yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, Kak, bahasa Arab dari masing-masing kosakata atau peralatan-peralatan dan fasilitas yang ada di sekolah apa? Kalian penasaran? Yuk kita pelajarin di Al-Mufradat. Al-Mufradat. Di section Al-Mufradat ini, adik-adik akan mendapatkan banyak kosakata mengenai Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah. Nah, seperti apa saja mufradatnya? Yuk kita simak. Adik-adik bisa ikut mengucapkannya setelah kakak mengucapkan ya. Yuk kita langsung ke mufradat yang pertama. Kitabun. Kitabun. Yang artinya buku. Lalu ada qolamun. Qolamun. Yang artinya pulpen. Selanjutnya ada hakibatun. Hakibatun. Yang artinya tas. Selanjutnya ada maktabun. Maktabun yang artinya meja. Selanjutnya ada misbahun. Misbahun yang artinya lampu. Selanjutnya miqlamatun. Miqlamatun yang artinya apa yo? Ya, tepat sekali seperti gambarnya, yaitu tempat pensil. Selanjutnya ada mistorotun. Sekali lagi ya, mistorotun yang artinya penggaris. Lalu ada
Sa'atun. Sa'atun. Ayo, artinya apa? Yap, betul banget. Sa'atun artinya jam dinding. Selanjutnya ada mu'jamun. Mu'jamun. Mu'jamun artinya kamus. Selanjutnya ada kursiyun. Kursiyun. Apa ayo? Mirip ya dengan bahasa Indonesianya? Ya, tepat sekali. Artinya kursi. Selanjutnya ada sabburotun. Sekali lagi, sabburotun. Sabburotun artinya papan tulis. Selanjutnya ada kurrosatun. Kurrosatun. Kurrosatun artinya buku tulis. Nah, selanjutnya ada masjidun. Masjidun. Adik-adik pasti udah pada tahu dong ini artinya apa. Apa ayo? Yap, ini adalah tempat ibadah kaum umat muslim yang artinya masjid. Selanjutnya ada hammamun. Hammamun. Hammamun yang artinya toilet. Selanjutnya ada mal'amun. Mal'amun. Mal'amun adalah tempat adik-adik suka bermain di luar. Tepatnya di depan sekolah biasanya, lalu adik-adik bisa bermain bola dan tempat lainnya dan mainan lainnya. Ya, tepat banget. Mal'amun adalah lapangan. Selanjutnya musola. Musola yang artinya sama seperti bahasa Arab yaitu musola. Selanjutnya ada faslun. Faslun. Faslun artinya kelas. Nah, yang terakhir ada maktabatun. Maktabatun. Maktabatun memiliki arti perpustakaan. Nah, sekian section al-mufradat. Adik-adik udah pada tahu dong ya mufradat apa aja atau kosakata apa aja yang ada di dalam Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah. Nah, sekarang saatnya adik-adik mengasah ingatan adik dan kemampuan adik mengenai al-mufradat dalam Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah. Bagaimana caranya? Kita coba main games yuk. Nah, gamesnya gampang banget dan seru banget, namanya games tebak gambar. Selamat datang di games tebak gambar. Nah, di games tebak gambar ini, adik-adik akan disuguhkan sebanyak 6 gambar dan adik-adik harus bisa menebak bahasa Arab dari masing-masing gambar tersebut ya. Nah, kita langsung mulai ke gambar yang pertama. Nah, di gambar yang pertama, ayo adik-adik tebak bahasa Arab dari gambar itu apa? Apa? Ya, betul banget. Gambar ini adalah hakibatun. Ayo, siapa yang jawab hakibatun? Berarti kalian benar ya. Nah, di gambar yang kedua, coba tebak di gambar yang kedua ini bahasa Arabnya apa? Tempat biasa kalian bermain bola, tempat biasa kalian bermain kejar-kejaran. Ya, di gambar yang kedua ini memiliki bahasa Arab mal'abun. Ya, ayo siapa yang benar jawabannya? Lalu kita pindah ke gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini bahasa Arabnya dari gambar tersebut apa? Oh iya, ini bukan buku biasa ya adik-adik. Ini buku yang biasanya kita lihat terjemahan bahasanya. Kalau biasanya ada bahasa Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Ayo, kakak udah kasih clue-nya. Tinggal kalian cari bahasa Arabnya apa? Apa? Iya benar, bahasa Indonesia itu kamus. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah mu'jamun. Nah, siapa yang jawab benar? Mu'jamun. Kalian hebat. Nah, lalu kita pindah ke gambar keempat. Di gambar keempat, apa yo bahasa Arabnya?
Di situ ada gambar papan tulis, ada kursi juga, ada meja. Nah, lebih tepatnya gambarnya adalah gambar ruangan. Kira-kira ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah faslun. Siapa yang jawab benar? Siapa yang jawab salah? Jangan kecewa, masih ada 2 soal lagi. Kita pindah ke gambar yang kelima. Di gambar yang kelima, kalian bisa lihat ya, banyak buku-buku di situ. Kira-kira bahasa Arab dari gambar ini apa? Ayo. Ya, bener banget. Maktabatun. Maktabatun artinya apa? Perpustakaan. Yang terakhir di nomor 6. Nomor 6 gambar ini juga ada di dalam gambar 4. Tapi beda ya bahasa Arabnya. Apa ayo? Iya, betul banget. Gambar ini memiliki bahasa Arab saburotun. Ya, siapa yang benar semua? Kalian hebat. Kalau yang masih salah, yuk kita bisa pelajari lagi. Bisa dimundurin videonya. Adik-adik gimana gamesnya? Seru ya? Kalian hebat, kalian udah bisa bermain games tebak gambar mengenai al-mufradat. Nah, yuk kita beralih ke materi berikutnya, yaitu ada isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Bagaimana penggunaan isim isyarah? Yuk kita simak di penjelasan berikutnya. At-tarkib. Di at-tarkib ini kita akan mempelajari mengenai isim isyarah, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya dengan kata tunjuk. Nah, adik-adik, sekarang kita mempelajari mengenai isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah merupakan kata benda yang digunakan untuk menunjuk benda-benda yang ada di sekitar kita, baik itu dekat maupun jauh. Nah, sama halnya seperti dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata tunjuk yang terbagi menjadi 2, yaitu ada ini dan itu. Ini digunakan untuk menunjuk benda-benda yang berada dekat dengan kita, dan itu digunakan untuk menunjuk benda-benda yang berada jauh dari jangkauan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mempelajari mengenai isim isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab. Isim isyarah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, yaitu ada haza hazihi dan juga zalika tilka. Haza hazihi memiliki arti ini dan zalika tilka memiliki arti itu. Tapi Kak, bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara penggunaannya, haza hazihi merupakan 2 kata, ada haza dan hazihi. Haza digunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muzakkar, sedangkan hazihi digunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muannas. Apa itu muzakkar dan muannas? Nah, muzakkar adalah kata benda yang tidak memiliki tak marbutah di belakangnya atau tak yang berbentuk bulat kalau misalnya dia berdiri sendiri, dan tak yang seperti kepala apabila dia nyambung dengan huruf yang lainnya. Bisa dilihat contohnya di samping. Oke, jadi muzakkar adalah kata yang tidak memiliki tak marbutah. Tak marbutah adalah tak yang berbentuk bulat apabila dia tidak nyambung dengan huruf sebelumnya, dan berbentuk seperti kepala apabila ia menyambung dengan huruf sebelumnya. Nah, haza digunakan untuk kata atau mufradat yang berbentuk muzakkar, tidak memiliki tak marbutah. Yang kakak ambil contohnya adalah kitabun. Nah, kitabun dia muzakkar, maka dia bisa disandingkan dengan haza. Maka haza kitabun, seperti itu. Nah, kalau misalnya hazihi digunakan untuk kata yang memiliki tak marbutah di belakangnya, maka itu menjadi hazihi. Apa ya contohnya? Kita bisa ambil hakibatun. Oke, jadi hazihi hakibatun. Ya, disandingkan dengan hakibatun itu tepat. Jadi haza dengan muzakkar, hazihi dengan muannas. Haza dengan kitabun, nah hazihi dengan hakibatun. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada zalika dan tilka yang memiliki arti itu. Kalau tadi haza hazihi ini buku, haza kitabun ini buku, hazihi hakibatun ini tas. Nah, yang selanjutnya itu ada zalika dan tilka. Di zalika dan tilka sama penggunaannya dengan tadi. Zalika digunakan untuk kata benda yang bersifat muzakkar, dan tilka digunakan untuk kata benda yang bersifat muannas. Nah, yuk kita coba dengan mufradatnya. Yang kakak ambil, kita coba sekarang. Untuk zalika kita pakai kursiyun, tidak memiliki tak marbutah ya, berarti dia muzakkar. Bisa tuh disandingkan, jadi zalika kursiyun, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada tilka, mohon maaf, tilka itu berarti itu. Tilka memiliki arti itu.
Jadi, tapi digunakannya untuk muannas. Nah, sekarang kita coba. Tilka bisa kita sandingkan dengan saburatun, papan tulis. Jadi, tilka saburatun. Sedangkan zalika adalah bisa pakai kursiun. Zalika kursiun yang berarti itu kursi. Lalu tilka saburatun yang berarti itu papan tulis. Udah ngerti ya sekarang penggunaan haza hazihi atau zalika tilka? Kita coba sekali lagi. Haza digunakan untuk kata benda yang bersifat apa? Betul banget, muzakkar. Lalu hazihi muannas. Begitu juga dengan zalika, muzakkar ya pastinya, dan tilka untuk muannas. Oke, sip. Nah, sekian penjelasan mengenai isim isyarah. Yang selanjutnya ada apa selanjutnya? Kita coba lihat ya. Nah, adik-adik tadi sudah mempelajari mengenai isim isyarah. Bagaimana? Adik-adik sekarang sudah ngerti kan apa itu isim isyarah? Nah, sekarang saatnya yuk kita bermain ke games berikutnya. Gamesnya nggak susah kok, mudah, justru malah bisa membuat adik lebih paham mengenai isim isyarah. Nah, gamesnya adalah games pilih kata. Seperti apa gamesnya? Yuk kita lihat, bukan, kita bermain bersama-sama dalam games ya. Selamat datang di games pilih kata. Di games pilih kata, adik-adik akan disuguhkan isim isyarah baik itu haza hazihi atau zalika tilka. Nah, adik-adik juga akan disuguhkan beberapa kosakata. Adik-adik harus bisa mengklarifikasi kosakata tersebut cocoknya menggunakan haza hazihi atau zalika tilka. Haza atau hazihi atau zalika atau tilka. Panjang ya? Bingung ya? Yuk kita langsung coba saja. Nah, di sini ada haza hazihi isim isyarahnya, dan adik-adik juga mendapatkan 5 kosakata. Adik-adik coba tebak ya, mana isim isyarah haza atau hazihi kah yang tepat untuk kosakata-kosakata berikut. Kita langsung ke kosakata yang pertama, yaitu ada misbahun. Coba adik-adik tebak, misbahun itu cocok ya menggunakan haza atau hazihi. Bingung? Masih bingung? Yuk kakak bantu. Misbahun, dia termaksud kosakata yang bersifat muzakkar. Mengapa muzakkar? Karena misbahun tidak memiliki tak marbutoh di belakangnya. Maka cocoknya misbahun menggunakan apa? Betul banget, misbahun cocoknya menggunakan haza. Yuk kita langsung beralih ke kosakata di sebelah kanannya, ada maktabun. Maktabun bersifat apa hayo? Kakak mau ngasih tahu. Yang bisa jawab hebat. Langsung aja. Maktabun cocoknya menggunakan haza. Kenapa? Karena maktabun bersifat muzakkar. Nah, kita turun di bawah maktabun. Itu ada mu'jamun. Mu'jamun cocoknya menggunakan haza atau hazihi. Iya, mu'jamun cocoknya menggunakan haza karena lagi-lagi dia bersifat muzakkar. Lanjut ke soal yang keempat, yang di sebelahnya mu'jamun. Ada maktabatun. Beda ya maktabun dengan maktabatun. Maktabun artinya meja, maktabatun artinya perpustakaan. Dan juga mereka dua kosakata yang memiliki sifat berbeda. Maktabun itu muzakkar dan maktabatun itu muannas. Ayo, jadi maktabatun menggunakan apa? Udah kakak kasih clue loh. Iya, menggunakan hazihi. Nah, yang terakhir ada sa'atun. Sa'atun dia cocoknya menggunakan, iya betul banget, menggunakan hazihi karena dia muannas. Ayo, siapa yang benar semua? Kalian hebat. Yang masih banyak salah, gak usah takut, kalian juga tetap hebat. Yuk kita sekali lagi coba dengan isim isyarah zalika atau tilka. Kira-kira kosakata berikut mana yang cocok menggunakan zalika, mana yang cocok menggunakan tilka? Langsung ke kosakata yang pertama, yaitu yang paling atas ada hammamun. Hammamun cocoknya menggunakan zalika atau tilka. Dia bersifat muzakkar. Iya, cocoknya menggunakan
Zalika, betul banget. Selanjutnya, di sebelah kanan dari hammamun ada faslun. Faslun itu cocoknya menggunakan zalika, betul. Lalu yang selanjutnya di bawah faslun ada kolamun. Kolamun dia bersifat apa adik-adik? Tidak memiliki tak marbutoh maka muzakkar. Nah, muzakkar cocoknya menggunakan zalika. Yang keempat ada kurrosatun. Dia memiliki tak marbutoh di belakangnya, maka bersifat mu'annas, betul banget. Maka dia menggunakan tilka. Nah, yang terakhir, ayo adik-adik harus bisa. Mal'abun cocoknya menggunakan zalika atau tilka. Hebat, betul sekali. Mal'abun cocoknya menggunakan zalika. Ya, adik-adik, siapa yang sudah betul semua? Kalian hebat, kalian pintar. Oke? Jangan takut, kita masih ada materi berikutnya. Jangan kemana-mana. Nah, adik-adik tadi sudah mempelajari mengenai al-mufrodat. Lalu adik-adik juga sudah mempelajari mengenai isim isyarah. Nah, selanjutnya adik-adik akan mendengar cerita tentang Salman. Salman akan menceritakan sekolahnya. Di dalamnya juga akan terkandung mufrodat mengenai al-murafiq wal adawat al-madrasah dan juga akan mengandung mengenai isim isyarah. Seperti apa ceritanya Salman? Pastinya bakal menarik. Yuk kita simak ceritanya Salman. اسمي سلمان أنا طالب انظر إلى هذه الصورة هذه مدرستي هي كبيرة ومنظمة وجميلة وتقع أمام المسجد كبير تقع المدرسة في شارع سكرنو رقم 7 وهذا الفصل واسع وجميل الفصل منظم انظر هذه سبورة السبورة أمام الفصل وهذه الساعة جميلة الساعة فوق السبورة هذه حقيبتي جميلة الحقيبة على المكتب وهذه مصلى المدرسة يقع بين المكتبة وفصل هو صغير ونظيف وجميل هذه مكتبة المدرسة المكتبة كبيرة وهذه المكتبة منظمة تقع جانب المصلى انظر إلى تلك الصورة ذلك الملعب يقع وراء المدرسة هو واسع ذلك حمام الحمام نظيف يقع وراء المصلى. Stand by, rolling, and action. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya Salman? Seru ya sekolahnya Salman. Kayak apa sih artinya dari ceritanya? Adik-adik masih banyak yang bingung kan? Nah, sekarang yuk kita pelajarin lagi kalimat-kalimat dan juga kosakata-kosakata yang ada di dalam ceritanya. Sambil kakak bantu artikan ya. Adik-adik simak biar adik-adik semakin mengerti. Yuk kita langsung belajar dari arti teks yang sudah dibacakan oleh Salman. Di kalimat yang pertama, di baris yang pertama ada Ismi Salman, anak tolibun. Artinya, nama saya Salman, saya seorang murid. Lanjut ke paragraf yang pertama, yaitu ada Unzur ila hazihil surah, yang artinya, lihatlah ke gambar ini. Hazihil madrasati, ini sekolahku. Di baris kedua ya, di kalimat yang kedua, hiya kabirotun wa munazzomatun wa jamilatun, yang artinya sekolahku besar,
rapi, dan indah. Lalu selanjutnya ada wataqo'u amamal masjidil kabir, yang artinya sekolahku juga terletak di depan masjid agung. Lalu kalimat terakhir dari paragraf pertama, taqo'ul madrasatu fi syari Soekarno Rokem Sab'ah, yang artinya sekolahku terletak di Jalan Soekarno nomor 7. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya ya. Wahaza fasli, ini kelasku. Lanjutannya, al-fasli wasi'un wajamilun yang artinya kelasnya luas dan indah. Al-faslun munazzamatun, yang artinya kelasnya rapi. Selanjutnya, baris selanjutnya ada unzur. Apa artinya? Unzur artinya lihatlah. Unzur, hazihi sabburatun. Apa ayo artinya? Artinya adalah ini papan tulis. Ini mengandung isim isyarah ya. Nah, as-sabburatun amamal fasli. Papan tulis berada di depan kelas. Oke, baris yang ketiga. Wahazihi sa'atun. Artinya dan ini jam. As-sa'atun jamilatun. Jamnya indah. As-sa'atun fauqa as-sabburatun. Artinya jam terletak di atas papan tulis. Tapi terletaknya maksudnya di atasnya bukan menempel pada papan tulis ya. Tapi dia tuh ada di atas papan tulis. Ada jarak gitu dengan si papan tulis. Nah yang selanjutnya, hazihi haqibatun. Ini lagi-lagi ada isim isyarah, yang artinya ini tasku. Haqibatun jamilatun, tasku indah. Haqibatun alal maktabi, yang artinya tasku terletak di atas meja. Wahazihi musola al-madrasati, yang artinya dan ini musola sekolah. Yaqo'u bainal maktabati wal fasli, musola terletak di antara perpustakaan dan kelas. Huwa sogirun wa nazifun wa jamilun, yang artinya musolanya kecil, bersih, dan indah. Lalu di paragraf kedua di slide ini, di gambar ini, hazihi maktabatu al-madrasati, ini perpustakaan sekolah. Al-maktabatu kabirotun, perpustakaannya besar. Wahazihil maktabatu munazzamatun, dan perpustakaan ini rapi. Taqo'u janiba al-musolla, yang artinya dan perpustakaan terletak di samping musola. Paragraf ketiga di slide ini, yang ada tanda serunya, kalimat tanda serunya. Unzur ila tilka surah, yang artinya lihatlah ke gambar itu. Zalikal mal'abu, yang artinya itu lapangan. Yaqo'u waro al madrasati, lapangan terletak di belakang sekolah. Huwa wasi'un, lapangannya luas. Zalika hammamun, al hammamun nazifun, itu toilet, toiletnya bersih. Yaqo'u waro'a musola, toiletnya terletak di belakang musola. Adik-adik semua udah mengerti kan cerita Salman? Adik-adik sudah tahu kan arti dari cerita Salman yang panjang lebar? Nah, sekarang adik-adik saatnya untuk bermain apa ya? Kalau udah ada materi, kalau udah ada cerita, berarti setelahnya betul banget, ada games yang menarik pastinya untuk bikin adik-adik lebih mengerti tentang ceritanya Salman tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, adik-adik akan bermain games benar atau salah. Seperti apa gamesnya? Yuk kita pelajarin. Selamat datang di games yang terakhir di video ini, yaitu games benar salah. Ya, di games benar salah ini kalian akan mendapatkan beberapa kalimat mengenai teks yang sudah dibacakan atau teks yang diceritakan oleh Salman. Nah, kalian harus bisa menebak apakah teks ini sesuai dengan yang Salman ceritakan atau tidak. Oke, kita langsung ke kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama kita lihat yang sebelah kanan yang paling atas, yaitu
Al-hammamu waro'a musolla. Benar atau salah? Ayo ditebak, diingat-ingat lagi ceritanya. Kalau bingung, kakak bantu artiin. Al-hammamu waro'a musolla. Waro'a al-musolla, yang artinya kamar mandi terletak di belakang musola. Benar atau salah? Iya, betul banget. Pernyataan ini jawabannya adalah betul. Jadi nggak perlu ada koreksi ya, karena sudah benar. Nah, ayo ke kalimat yang kedua, itu ada di bawahnya, yaitu al-faslu wasi'un wa jamilun. Benar atau enggak? Salman bilang kan, kelas aku itu bersih dan luas, atau luas, bersih dan cantik, atau indah. Jadi kalau kalimat ini artinya al-faslu wasi'un wa jamilun, yang artinya kelas luas, kelasnya luas dan indah. Pernyataannya kita cek. Betul. Oke. Yang ketiga, yang di tengah-tengah paling bawah, ada pernyataan, ada kalimat as-sa'atun 'alal sabburatun. Benar atau salah? Ayo coba ditebak dulu. Iya, jawabannya adalah tetot, salah. As-sa'atu 'alal sabburatun itu salah. Yang benar adalah as-sa'atu fauqa as-sabburatun. Itu. Yang selanjutnya langsung ke sebelah kiri, di atas dari kalimat yang ketiga ada al-musolla waro al-maktabatun. Apa jawabannya, benar atau salah? Oke, kita cek ya. Salah ternyata. Lalu yang benarnya gimana, Kak? Kalau di dalam teks dituliskan yaqul musolla bainal maktabati wal fasli, yang artinya musola terletak di antara perpustakaan dan kelas. Nah, atau kalau misalnya kita mau bikin lebih mudah, bisa juga diartikan atau bisa juga diambil kesimpulan bahwa al-musolla janibal maktabatun, yang artinya musola berada di samping maktabatun atau perpustakaan. Oke. Nah, soal yang terakhir, ayo kalian deh tadi udah benar berapa, salah berapa. Yang terakhir, semoga kalian semua benar ya. Coba diingat-ingat. Haqibatun Salman jamilatun. Benar nggak? Ayo coba cek jawaban kalian. Iya, betul. Tasnya Salman indah, seperti itu. Siapa yang benar jawabnya? Siapa yang benar semua jawabnya? Kakak harap kalian semua jawabnya benar ya. Selamat. Adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung video. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama Kak Maura di video pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 dengan materi Al-Murafiq wal Adawat Al-Madrasah. Mudah-mudahan adik-adik tidak bosan dengan kakak. Kalau adik-adik ingin belajar mengenai materi lainnya, adik-adik bisa komen di kolom bawah. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman adik-adik biar adik-adik gak pintar sendiri, jadi adik-adik bisa belajar bersama teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada banyak salah-salah kata dari kakak. Syukran ala ihtimamikum wa ala ihtibaikum. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, adik-adik bisa tinggalkan komen di kolom komen untuk request video pembelajaran apa yang adik-adik mau, khususnya pembelajaran bahasa Arab ya. Dan jangan lupa share agar adik-adik bisa belajar bersama teman-teman. Jadi adik-adik gak pintar sendirian, adik-adik bisa berbagi ilmu ke teman-teman. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.